nama saya Asmina Ziatul Nuryaningsih, NIM 2000936. Saya Holalita Sazkia Barki dengan NIM 2003407. Nama saya Merisa Pia Pandini dengan NIM 2003149. Saya Reksa Agia Pandu Perdana dengan NIM 26585. Saya Yosi Nurilahi Prilianti dengan NIM 2000386. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial pada hakikatnya terdiri dalam kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri yang bersifat positif. Arti ini tidak menekankan segi bebas dari apa, melainkan bebas untuk apa. Maksudnya adalah kita sanggup untuk menentukan tindakan kita sendiri. Kebebasan itu mendapat wujudnya yang positif dalam tindakan kita yang disengaja. Tidak setiap kegiatan manusia merupakan tindakan. Dentuman jantung dan pernapasan bukanlah tindakan karena berjalan tanpa disengaja. Tindakan merupakan suatu kegiatan yang disengaja. Tindakan dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, dengan kesadaran bahwa tergantung pada kitalah apakah kegiatan itu kita lakukan atau tidak. Sedangkan kebebasan sosial merupakan kebebasan yang dihayati dalam hubungan dengan orang lain. Yang menjadi fokus ini adalah kita membela kebebasan terhadap usaha orang lain untuk menggerogotinya. Kebebasan sosial itu seputar kemampuan kita mengolah ruang gerak yang ada dalam masyarakat. Apakah kebebasan sosial manusia boleh dibatasi? Apakah masyarakat, misalkan orang tua, guru, negara, dan banyak pihak lain yang biasanya menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan, berhak untuk membatasi kebebasan kita? Bahwa kebebasan sosial kita terbatas merupakan suatu fakta yang tidak dapat disangkal. Dimanapun kita tak pernah akan diizinkan dan dibiarkan melakukan apa saja yang barangkali kita inginkan. Namun, dapatkah pembatasan kebebasan kita oleh masyarakat dibenarkan? Dan jika dibenarkan, maka sejauh mana pembatasan itu diterapkan? Keterbatasan hakiki kebebasan sosial, bahwa kebebasan sosial itu secara hakiki terbatas sifatnya, sebenarnya jelas dengan sendirinya. Manusia itu makhluk sosial, itu berarti bahwa manusia harus hidup bersama dengan manusia-manusia lain dalam ruang dan waktu yang sama, dan dengan mempergunakan alam yang terbatas sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhannya. Hal itu berarti bahwa kita di satu pihak saling membutuhkan dan di lain pihak bersaing satu sama lain. Maka karena itu, kelakuan kita sesuaikan dengan adanya orang lain. Bagaimanapun juga, kepentingan semua orang lain yang hidup dalam jangkauan tindakan kita perlu kita perhatikan. Kalaupun kita tidak mau menghiraukan mereka, kita terpaksa akan melakukannya kalau tidak mau terus-menerus bertabrakan. Materi selanjutnya adalah legitimasi pembatasan kebebasan sosial. Apa itu legitimasi? Legitimasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud. Menurut Thomas Aquinas, legitimasi diterjemahkan ke dalam dua bentuk, yaitu pertama, keadilan yang timbul dari transaksi-transaksi seperti pembelian, penjualan yang sesuai dengan asas-asas distribusi pasar. Yang kedua adalah menyangkut pangkat, bahwa keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa atau pemimpin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat. Legitimasi merupakan suatu kondisi yang terkait dengan penerimaan keputusan pimpinan atau pejabat pada sebuah pemerintahan atau pelaksana kekuasaan yang sudah disesuaikan terhadap berbagai prosedur yang diberlakukan di tengah masyarakat umum atau dengan kata lain sesuai dengan berbagai nilai politik dan moral yang sewajarnya. Lantas, apa yang menjadi alasan adanya pembatasan kebebasan manusia? Ada dua alasan. Yang pertama adalah hak setiap manusia atau kebebasan yang sama. Apa yang kita tuntut bagi diri kita sendiri berarti kita juga mengakuinya sebagai tuntutan bagi diri orang lain. Hak seseorang atas kebebasannya menemukan batasnya pada hak sama yang sama luasnya. Artinya, bahwa kebebasan kita tidak boleh mengurangi kebebasan orang lain. Kita harus berlaku adil dan tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya sesuai keinginan diri kita sendiri. Karena apabila demikian, hal tersebut dapat mengurangi kebebasan orang lain. Alasan yang kedua adalah setiap orang individu adalah anggota masyarakat. Setiap orang hanya bisa hidup dan berkembang berkat kehadiran dan dukungan masyarakat melalui pelayanan dan bantuannya.
Oleh karena itu, masyarakat juga membutuhkan sumbangsi anggotanya tentang kesediaannya untuk menjaga kepentingan bersama. Masyarakat dapat membatasi kesewenangan seseorang dengan mengambil tindakan yang berupa larangan ataupun kewajiban yang harus dipenuhi. Masyarakat yang dimaksud di atas adalah segenap orang lain yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bersama, yaitu orang tua, guru, atasan, pendeta, ulama, pemerintah, dan secara umum adalah sesama. Mereka semua memiliki wewenang yang berkaitan dengan tujuannya masing-masing dan berhak membatasi kebebasan kita. Maka masyarakat itu berhak membatasi kebebasan seseorang sejauh itu dapat menjamin hak-hak setiap anggota masyarakat demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Pembatasan itu tidak boleh melebihi apa yang ingin dicapai oleh tujuan yang dimiliki masyarakat itu. Oleh karena itu, setiap lembaga negara harus mempertanggungjawabkan pembatasannya terhadap kebebasan masyarakat. Selanjutnya adalah tentang pertanggungjawaban terbuka. Pertanggungjawaban selalu dapat dituntut, maka pembatasan kebebasan sosial harus dilakukan secara terbuka dan terus terang. Masyarakat juga hendaknya terbuka mengemukakan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang memang mereka anggap perlu. Dengan demikian, masyarakat yang bersangkutan dapat menuntut pertanggungjawaban bila dianggap perlu. Kebebasan eksistensial harus digunakan secara tanggung jawab. Tetapi hal terserah tidak serta-merta berarti bahwa istilah bertanggung jawab itu digunakan sebagai pembatasan kebebasan eksistensial kita. Kebebasan eksistensial itu menyatu dengan manusia sebagai pribadi. Kebebasan ini termasuk eksistensi kemanusiaan. Dalam arti ini, orang yang bebas adalah orang yang mampu menentukan dirinya sendiri dan mengakui dirinya sebagai pribadi yang otonom serta bersikap dewasa dalam bertindak. Jadi, kebebasan manusia sosial itu memang benar boleh dan bahkan harus dibatasi. Tetapi, pembatasan itu harus dikemukakan dengan secara terus terang dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, kita akan membahas tentang bagaimana cara pembatasan kebebasan. Nah, di sini ada 3 cara untuk membatasi kebebasan manusia. Di antaranya, yang pertama yaitu melalui paksaan atau pemerkosaan fisik. Contohnya, ketika kita bertanya, bagaimana kita dapat mencegah seseorang untuk masuk ke dalam kamar pribadi kita? Maka, jika kita menggunakan cara yang pertama, maka jawabannya adalah dengan mengunci pintu kamar itu sendiri. Cara ini dirasa aman dan siapapun tidak dapat masuk ke dalam kamar kita, meskipun hewan sekalipun. Kemudian yang kedua, yaitu dengan melalui tekanan atau manipulasi psikis. Apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut? Nah, apabila kita menggunakan contoh pertanyaan yang sama, maka solusinya adalah kita dapat mengkondisikan seseorang sedemikian rupa hingga begitu ia melihat pintu kamar kita akan ada rasa takut yang timbul dan tidak sanggup untuk memegang pegangan pintu meskipun sebenarnya kondisi pintu tersebut baik-baik saja dan tidak terkunci. Cara yang terakhir yaitu melalui kewajiban atau larangan. Menggunakan cara ini, kita dapat memasang tulisan pada pintu kamar kita sendiri, seperti tulisan dilarang masuk. Cara ketiga ini mengandaikan pengertian, artinya hanya makhluk yang mempunyai pengertian dalam memahaminya. Cara pembatasan ini disebut normatif, artinya kita diberitahu tentang sebuah norma atau aturan kelakuan. Cara ini menghormati kekasan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, sedangkan pembatasan fisik dan psikis dianggap meniadakan kebebasan eksistensial. Akan tetapi, jika ada yang tidak taat kepada peraturan-peraturan yang telah dibuat, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, kita juga akan membahas tentang kebebasan eksistensial dan tanggung jawab. Adanya kebebasan sosial berarti bahwa masyarakat menyediakan ruang bagi kebebasan eksistensial. Nah, yang dimaksud dengan kebebasan eksistensial yaitu kemampuan manusia dalam menentukan dirinya sendiri. Jadi, mulai sekarang kitalah yang bertanggung jawab bagaimana mempergunakannya. Kita juga bertanggung jawab atas sikap dan tindakan yang telah kita lakukan. Ada juga mempertanggungjawabkan kebebasan. Dengan adanya kebebasan eksistensial, bukan berarti tanggung jawab dari keputusan kita dapat dilemparkan kepada orang lain.
Bukan sembarang keputusan disebut bertanggung jawab. Sikap dan tindakan-tindakan yang harus kita ambil tidak berdiri di ruang kosong, melainkan harus kita pertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya. Jadi, kesimpulannya adalah meskipun ada kebebasan eksistensial ini, tidak berarti bahwa kita boleh memutuskan apa saja dengan seenaknya. Kita dibebani oleh tanggung jawab untuk mengisi ruang kebebasan itu secara bermakna. Jadi, kita berada di bawah kewajiban berat untuk mempergunakan kebebasan kita secara bertanggung jawab. Makin bertanggung jawab, makin bebas. Di sini kita akan membahas tentang orang yang tidak mau bertanggung jawab dengan argumen kebebasan. Namun sebelumnya, untuk menganalisis argumen ini, kita akan bertanya, apa sih artinya kalau orang menolak untuk bertanggung jawab itu? Apakah ia lantas lebih bebas? Menolak untuk bertanggung jawab berarti ia tahu dan sadar tentang apa yang harus ia lakukan, tetapi ia juga tidak melakukannya. Mengapa? Karena ia sadar tanggung jawab itu berat. Orang yang tidak mau bertanggung jawab pada satu pihak sadar akan kewajibannya, tetapi karena ia malas atau entah karena ia takut, ia tidak kuat untuk melakukannya. Menolak bertanggung jawab tidak membuat ia lebih bebas, melainkan ia tidak kuat untuk melakukan apa yang dinilainya sendiri sebagai hal yang baik. Jadi, ia kurang bebas untuk menentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Penolakan untuk bertanggung jawab memiliki dua akibat. Yang pertama, persepsi atau wawasannya semakin menyempit. Semua yang ia lihat hanya dari kepentingan dan perasaannya sendiri saja. Lalu yang kedua, orang yang menolak bertanggung jawab menjadi semakin lemah, semakin tidak bebas lagi untuk menentukan hal yang baik untuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya, orang yang mau bertanggung jawab akan semakin kuat dan bebas dan semakin luas wawasannya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mampu menguasai diri sendiri, yang tidak ditaklukkan perasaan dan emosinya, yang sanggup untuk menuju tujuan yang disadarinya sebagai penting, meskipun hal itu berat. Catatan tentang etika tradisional. Dalam etika tradisional, hubungan antara kekuatan kepribadian seseorang dan kesediaan untuk bertanggung jawab sudah disadari. Sebagai contoh, dalam etika Jawa, manusia diharapkan sepi ing pamrih, yaitu bebas dari pamrih. Pamrih adalah sikap orang yang selalu hanya mengejar kepentingannya dirinya saja, yang tidak pernah sanggup untuk memahami dan melaksanakan sesuatu yang baik secara murni. Dalam pandangan Jawa, orang berpamrih akan semakin kehilangan kekuatan diri batinnya. Orang yang sepi ing pamrih dapat mencari kepribadiannya yang terintegrasi dan demikian sanggup untuk rame ing gawe, untuk memenuhi kewajibannya dimanapun ia berdiri. Materi yang terakhir yaitu sekitar otonomi moral. Kebebasan ada hubungannya dengan otonomi, kan membedakan antara sikap moral yang otonom dan heteronom. Distingsi ini dapat membantu kita untuk memahami sikap apa yang seharusnya kita bangun. Menurut Kant, apa yang dianggap sebagai sikap moral sering merupakan sikap yang secara moral justru bernilai negatif karena bersifat heteronom. Heteronomi moral merupakan penyimpangan moral yang sebenarnya dengan memiliki pengertian suatu sikap di mana orang memenuhi kewajibannya bukan karena ia insaf, tetapi karena ia tertekan, takut dosa, takut dikutuk Tuhan, dan sebagainya. Moralitas heteronom berarti orang yang menaati peraturan tanpa melihat nilai atau maknanya. Ia hidup sesuai dengan tuntutan-tuntutan lingkungannya, bukan karena kesadarannya, melainkan karena takut ditegur, takut berdosa, karena tak berani mengambil sikap sendiri. Sikap otonom adalah sikap moral yang sebenarnya, yang memiliki arti bahwa manusia menaati kewajibannya karena ia sadar. Otonomi moral juga tidak berarti bahwa kita menolak untuk menerima hukum yang dipasang orang lain, melainkan bahwa ketaatan kalau memang dituntut kita laksanakan, karena kita sendiri insaf. Sikap otonom memberikan kekuatan untuk mengambil sikap sendiri. Orang yang bertanggung jawab secara otonom adalah orang yang tidak mau dibelokkan dari apa yang disadarinya sebagai paling bernilai. Dan penentuan diri itu meningkatkan nilainya sendiri. Rangkuman. Tanggung jawab masuk di dua tempat, yaitu dalam kebebasan sosial, bahwa kebebasan sosial memang secara hakiki terbatas dan perlu dibatasi oleh berbagai pihak masyarakat yang berwenang dalam wilayah wewenangnya masing-masing. Tetapi, setiap pembatasan harus dipertanggungjawabkan. Yang harus dibuktikan bukan hak atas kebebasan, melainkan hak atas pembatasan kebebasan. Kebebasan yang dibatasi di sini adalah kebebasan normatif.
Sedangkan kebebasan eksistensial sebagai kemampuan manusia untuk menentukan dirinya berkembang dan menjadi kuat. Semakin orang bersedia untuk bertanggung jawab. Dan sebaliknya, semakin orang menolak bertanggung jawab, maka semakin sempit dan lemah pula kepribadiannya. Manusia yang bermoralitas otonom melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya bukan karena takut, melainkan menyadari nilai dan makna serta perlunya kewajiban dan tanggung jawab itu.